Halo, saya F6, selamat datang di alur cerita film Bring Her Back. Di awal kita diperlihatkan sebuah ritual mengerikan di mana sebuah kelompok atau organisasi rahasia menculik anak-anak yang akan menjadi target ritual mereka. Jiwa mereka akan diambil agar tubuh yang sudah mati bisa berpindah ke tubuh yang lain, menghidupkan kembali jiwa orang yang diinginkan melalui ritual tersebut, walaupun tubuh dan fisik mereka berbeda. Pagi itu, kita diperlihatkan seorang anak gadis bernama Piper. Ia adalah gadis yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatannya. Piper berusaha membaur dengan anak gadis sebayanya, tapi malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Ia merasa dipojokkan, mengalami diskriminasi karena kekurangannya. Piper mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Andy. Walaupun mereka adalah saudara tiri, Andy sangat menyayangi adiknya itu, layaknya saudara kandung. Terkadang Andy berbohong tentang respon orang-orang sekitar mengenai Piper agar ia tidak kecewa dengan tanggapan orang lain mengenai dirinya. Di rumah, Andy sedang memperbaiki kaca spion mobilnya. Seketika, Piper panik memanggil Andy, di mana ayahnya yang berada di dalam kamar mandi tengah terkunci di dalam dan mendengar sesuatu terjadi. Piper bergegas mengambil pisau, memberikan ke Andy untuk membuka pintu kamar mandi. Tetapi, sungguh disayangkan, Andy menemukan ayahnya tergeletak tidak bernyawa. Piper berteriak tentang apa yang terjadi kepada ayahnya, dan Andy pun tidak bisa berkata apa-apa. Hari itu ambulans datang membawa mayat sang ayah untuk menjalani pemeriksaan medis penyebab kematiannya. Di hari setelah kepergian sang ayah, mereka berdua mendatangi seorang konselor bernama Wendy. Kita sebut saja Wen, karena mereka berdua sudah tidak punya orang tua yang mengurus mereka. Dan Piper akan diasuh oleh orang tua barunya bernama Laura. Sedangkan Andy sendiri akan ditempatkan di unit pengawasan. Andy membantah hal itu jika harus berpisah dengan Piper. Piper sendiri sangat membutuhkan Andy. Namun Wayne menjelaskan Andy harus berumur 18 tahun agar bisa mengajukan perwakilan untuk Piper. Menurut Andy, ia tidak ingin Piper tinggal dengan orang asing. Selain itu, mengapa Andy tidak diperbolehkan ikut bersama Piper? Karena ada sebabnya. Laura tidak ingin mengadopsi anak yang track record kehidupannya bermasalah. Faktanya, Andy sewaktu kecil mendapat masalah saat umur 8 tahun, tapi ia tidak ingin memberitahukan ke Piper. Takutnya ia akan menganggapnya sebagai kakak yang buruk. Eddie bersikeras ingin bersama adiknya itu. Wen pun memberikan kesempatan dengan syarat masa percobaan 3 bulan untuk Andy. Berharap ia bisa berkelakuan baik dan tidak membuat masalah. Saat di rumah, Piper bersedih atas kepergian sang ayah. Andy datang untuk memberikan semangat dan menyenangkan hati Piper agar ia merasa diperhatikan, apalagi dengan kekurangan yang Piper miliki. Hari itu juga mereka menuju rumah tempat tinggal pengasuh baru mereka bernama Laura. Setelah berjalan cukup lama, Andy dan Piper sampai ke kediaman Laura dan disambut ramah olehnya. Laura cukup menyenangkan sebagai pengasuh mereka yang baru. Walaupun Andy merasa canggung di rumah itu, di mana Laura menerimanya dengan senang hati. Laura bercerita, ia dulu mempunyai seorang putri yang sudah meninggal bernama Katie. Andy meminta maaf atas apa yang menimpa Katie, anak kandungnya. Setelah memperhatikan, Andy berniat melihat sekeliling rumah. Seketika perhatiannya tertuju pada kolam di belakang rumah. Ia melihat anak laki-laki di dalam kolam yang kering itu sedang bermain dengan seekor kucing. Laura lalu memisahkan kucingnya. Anak itu bernama Oliver yang diduga adalah keponakan Laura. Ia terlihat sangat aneh dan tidak berbicara sepatah kata pun.
Di dalam, Laura mengukur tinggi badan mereka satu persatu, termasuk Oliver. Piper menanyakan tentang rupa Oliver. Menurut Andy, ia sangat lucu dan menyenangkan. Tetapi itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Andy. Oliver terlihat dingin dengan tatapan yang sangat kosong. Mereka lalu berbenah dan menempati kamar mereka masing-masing, di mana Piper menempati kamar Katie. Sedangkan Andy di kamar belakang yang lebih mirip gudang. Walaupun tampak berantakan, Andy tetap bersyukur bisa tinggal dan bisa menjaga Piper. Saat itu, Laura tiba-tiba berada di kamar Andy, menanyakan tentang perwakilan Piper yang akan dimiliki Andy ketika ia berumur 18 tahun. Laura prihatin atas kepergian ayah mereka dan memberi kesempatan Andy untuk berbicara. Faktanya, Laura adalah seorang konselor seperti Wayne. Ia menyelesaikan masalah seseorang dengan solusi yang diberikan. Saat Andy berpaling dan mendengar adiknya, Laura seketika mengambil handphone Andy dan mengeceknya. Andy tanpa sadar menakuti Laura. Laura kecewa karena di chat tersebut Andy mengatai Oliver seperti anak aneh, membuat Laura sedikit marah. Saat di kamar, Piper sangat senang bisa mendapat pengasuh sebaik Laura. Laura pun demikian, bisa melihat kembali keceriaan Piper walaupun ia bukan anak kandungnya. Malam itu, Laura memutar kaset jadul dan mengingat anaknya, di mana Andy tidak bisa tidur dan terkejut melihat Laura dan Oliver masuk di sebuah gudang kecil. Tak ingin ambil pusing, Andy pun menghiraukannya. Pertanyaannya, mengapa mereka berdua mengendap-endap di rumah sendiri, apalagi sudah larut malam? Paginya Laura ke kolam untuk menutupi kebocoran di bagian dinding kolam. Ia lalu membangunkan Andy. Andy terkejut karena tiba-tiba ia mengompol di kasur, mengharuskan ia mencucinya. Ia lalu ke kamar mandi. Tetapi saat itu ia ragu dan masih trauma tentang ayahnya yang meninggal di kamar mandi. Di hari itu, mereka menghadiri pemakaman sang ayah, ditemani oleh Laura. Di saat ruang kosong, Laura memotong rambut ayah Andy. Entah apa yang direncanakan oleh Laura. Di rumah terlihat Oliver bertingkah aneh dengan mengetuk-ngetuk kaca sehingga kaca itu pecah dan melukai tangannya. Ia lalu ke gudang luar mendobrak pintunya tapi tidak berhasil membukanya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Oliver dan mengapa ia bertingkah sangat aneh? Saat pulang, mereka bertiga berpesta untuk menyenangkan hati mereka agar tidak bersedih lagi dan mengenang kepergian sang ayah. Mereka sangat senang sampai-sampai meminum minuman haram, membuat mereka sangat mabuk. Sedangkan di luar, Oliver hanya bisa melihat mereka. Setelah berpesta, Laura memberikan waktu Andy berbicara dan saling mengungkapkan isi hatinya, di mana Laura sangat sedih atas kehilangan anaknya dan tidak bisa melupakan kejadian itu. Ia berharap Katie memanggilnya ibu sekali lagi, tetapi apalah daya, Katie sudah tiada. Saat Andy berbicara, ia mengungkapkan bahwa ayahnya sangat menyayangi Piper, membuat Andy cemburu. Dan faktanya, waktu kecil Andy memukul Piper hingga ia mengalami kebutaan permanen. Laura mengucapkan itu karena mendapat info dari Wayne. Makanya si Andy menjalani rehabilitasi. Ia berjanji akan menjaga Piper dan tak ingin melakukan hal itu lagi kepada adiknya itu. Malamnya, saat semua terlelap, Laura terlihat di kamar Andy, memastikan ia tidur. Gerak-gerik Laura sangat mencurigakan. Ia mengambil gelas ukur, masuk ke toilet dan mengisi teko itu dengan air seninya, lalu menuangkan ke celana Andy. Jadi terungkap sudah di mana Andy setiap pagi mendapati dirinya ngompol di kasur. Entah apa yang dipikirkan Laura sehingga berbuat hal seperti itu. Ia mengambil handphonenya dan menghapus foto Oliver di galerinya. Malam yang sama, ia melihat Oliver berada di luar. Laura masuk ke kamar mandi untuk membersihkan Oliver, di mana kita semua dibuat terkejut. Ternyata ada sosok iblis kelaparan di dalam tubuh Oliver yang sangat marah kepada Laura. Makanya Oliver bertingkah aneh, seakan-akan kesadarannya dikendalikan. Entah apa yang dijanjikan Laura kepada iblis itu.
Paginya, Andy ngompol lagi. Ia berniat membersihkannya. Laura menawarkan untuk mencuci pakaiannya. Piper yang berada di sana hanya bisa mengejeknya. Laura berniat keluar ke supermarket bersama Piper untuk membeli sesuatu. Ia beranggapan Andy akhir-akhir ini tidak sehat. Ia mengatakan itu kepada Piper. Tapi kita tahu bahwa Laura yang mungkin tidak sehat alias sudah gila. Sesaat mereka pergi, Andy yang ditinggalkan sendiri bersama Oliver ingin mandi. Namun ia masih trauma dan memutuskan untuk mandi di keran air. Andy melihat Oliver seakan-akan memanggilnya. Dengan rasa penasaran, Andy menghampiri Oliver, yang mungkin Laura sengaja menguncinya di kamar. Menurut Andy, Oliver kelaparan. Ia seperti anak yang bisu, jadi Andy kesulitan apa yang diinginkan Oliver. Andy lalu memberi kertas agar bisa menulis sesuatu, serta memberikan sepotong buah kepadanya. Dan Andy sangat dibuat terkejut ketika Oliver melahap buah itu bersama dengan pisau masuk ke tenggorokannya. Seketika, Andy lalu panik melihat Oliver bertingkah aneh dan melukai dirinya sendiri. Andy lalu berniat membawa Oliver ke rumah sakit, di mana Oliver terlihat tidak ingin melewati batas putih di area rumah itu. Andy terus memaksa dan akhirnya Oliver seakan-akan berada di kesadaran penuhnya. Ia lalu meminta tolong. Saat itu, seketika Laura pulang dan histeris melihat Oliver. Andy sangat ketakutan, di mana Piper lebih memilih untuk menenangkannya. Ia lalu melihat sebuah kertas yang ditulis sebelumnya oleh Oliver, yang terbaca buat Andy penasaran. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Oliver? Laura malah berusaha mengobati Oliver dengan ritual video penenangan iblis yang bersemayam di tubuh Oliver. Oliver tersadar dan tak mengenali Laura. Faktanya, Oliver bukan keponakan Laura. Ia lalu berontak dan berteriak. Andy mengetuk pintunya. Laura lalu memberikan peringatan keras kepada Andy. Laura di dalam kamar bersama Piper yang memang buta, tidak melihat apa yang Laura masukkan ke mulut Oliver. Itu adalah potongan rambut almarhum ayah Andy. Di kamar mandi, Andy memberanikan untuk membersihkan diri dengan mandi. Namun saat itu terlihat bayang-bayang sang ayah yang memberikan penglihatan mengenai adiknya. Ayahnya berbicara, saat hujan, adiknya yaitu Piper akan mati. Sekilas terlintas penglihatan tersebut. Seketika dengan kaget Andy terpeleset dan jatuh. Ia sekarang berada di rumah sakit. Saat hujan, ia mengingat perkataan ayahnya bahwa Piper akan diambang kematian. Ia berontak ingin pulang, di mana Laura terlihat menunggu kolam itu penuh dengan sendirinya sebagai media pertukaran jiwa. Di hari itu, Piper datang ke kamar Laura. Ia terus mengucap nama anaknya yaitu Katie. Dengan membelai rambut Piper, Laura memutar video momen anaknya yang sedang bermain di kolam, di mana itu terakhir kali Laura melihatnya. Hari itu, Laura datang menjenguk Andy. Laura mengatakan Andy mengalami gegar otak dan harus dirawat di rumah sakit. Andy terus-menerus mencari Piper. Laura menenangkannya dan berjanji akan menjaga Piper untuknya. Andy menjelaskan juga tentang hal yang dikatakan ayahnya, di mana saat hujan, Piper akan mati. Laura berusaha terus menenangkan Andy, tapi kenyataannya ia malah mengajak Piper untuk bermain hujan bersama. Sekilas melihat Katie dalam diri Piper. Saat itu Laura menunjukkan sesuatu kepada Piper yang pastinya kita sangat dibuat terkejut tentang apa yang selama ini disembunyikan dan direncanakan oleh Laura, yaitu mayat Katie. Piper yang tidak bisa melihat hanya bisa menyentuh mayatnya. Hari itu Andy pulang dan dijemput oleh Laura. Ia melihat Piper terlelap.
Andy cukup tenang melihat Piper baik-baik saja. Namun di tempat lain, Laura sudah merencanakan ritual pertukaran jiwa dengan bantuan iblis di tubuh Oliver. Ia lalu memperhatikan video yang sebaiknya saya tidak memperlihatkannya karena cukup mengerikan, di mana pertukaran jiwa akan dilakukan saat ia memakan tubuh seseorang yang sudah mati, dan jiwa orang yang mati akan langsung menempati tubuhnya, sedangkan iblis akan diberikan persembahan dan boleh memakan tubuh mayat tersebut ketika jiwanya sudah tidak berada di tubuhnya. Makanya Oliver terus mendobrak masuk, ingin melahap tubuh Katie, karena itu bentuk penyembahan Laura terhadap sang iblis agar anaknya bisa kembali lagi. Singkatnya, Laura bersekutu dengan iblis untuk menukarkan jiwa seseorang. Malam itu, Laura melancarkan aksinya, menyemprot deodoran milik Andy. Ia lalu ke kamar Piper dan ia memukul mata Piper lalu pergi dari sana. Ini ia lakukan untuk memprovokasi Andy, seakan-akan Andy yang melakukannya agar Laura mendapat perhatian dan kepercayaan dari Piper. Paginya, Laura sangat pandai berbohong. Ia menuduh Andy melakukan hal tersebut, di mana pengakuan Piper yang buta dan tidak melihat siapa pelakunya hanya bisa mencium parfum Andy yang dipakai oleh Laura. Laura terus memojokkannya. Andy lalu memotret Oliver di luar rumah sebagai bukti, di mana Laura sangat marah. Ia melempar handphone Andy, membuat Andy harus memberi sedikit kekerasan. Dengan itu, rencana Laura berhasil untuk menyingkirkan Andy. Andy yang merasa bersalah dan tidak pantas berada di sana memutuskan untuk pergi. Namun Andy merasa ada yang aneh, lebih memilih untuk ke kantor polisi di bagian konselor dan memberitahukan kepada Wayne tentang kejanggalan di rumah itu. Setelah menunggu, perhatiannya teralihkan ke daftar pencarian orang hilang, di mana membuat Andy shock melihat foto anak yang mirip Oliver tertempel di papan daftar. Ternyata Oliver adalah anak yang hilang bernama Connor Bird. Saat dorongan Wayne, Laura lebih dulu menelpon Wayne melaporkan tentang tindakan Andy terhadap Piper dengan memukulnya. Namun, Andy menyangkal hal itu. Semua kesalahan itu ditujukan ke Andy. Sedangkan Andy mempunyai satu titik terang. Ia memperlihatkan foto anak hilang bernama Connor Bird, di mana Laura yang menculik anak itu. Dan Andy bisa membuktikannya. Selama ini, ia tidak memeriksa Laura karena ia adalah konselor senior di kepolisian dan memiliki reputasi yang baik selama 20 tahun. Serta mana mungkin Laura melakukan hal sekeji itu. Di rumah, Laura melihat Oliver memporak-porandakan rumahnya karena iblis yang ada di dalam tubuhnya mulai berontak dan bosan menunggu waktu itu datang. Ia lalu menggigit lengan Laura. Laura dibuat ketakutan sehingga harus bersembunyi di kamarnya. Wayne lalu mengulik data tentang Connor yang berusia 13 tahun. Ia sudah hilang beberapa bulan lalu. Andy menjelaskan ia sekarang bernama Oliver. Wayne merasa itu keponakan Laura yang berambut merah. Wayne hendak menelpon, tetapi Andy menyarankan agar mereka langsung ke rumah untuk melihatnya sendiri. Di samping itu, iblis di tubuh Oliver sangat kelaparan, sampai-sampai memakan meja dapur dan lebih mengerikan lagi, ia memakan tangannya sendiri. Laura yang tersadar membalut lukanya, memanggil Oliver dengan sebuah simbol, seketika membuatnya tunduk. Mungkin itu cara berinteraksi mereka. Laura lalu membiarkan tubuh anaknya dimakan terlebih dahulu agar Oliver tidak berontak lagi, sambil menunggu waktu yang tepat. Kini Piper berada di pertandingan bola, di mana Andy meninggalkan pesan suara tentang dirinya dan meminta maaf karena menjadi kakak yang tidak becus melindunginya. Ia juga menjelaskan untuk menjauhi Laura karena dia sangat berbahaya. Secara langsung Laura mendengarnya karena memegang handphone Piper. Mereka akan segera tiba di lokasi. Laura lalu bergegas membereskan barang-barang yang berantakan agar perbuatan liciknya tidak tercium.
Saat tiba, Andy dibiarkan menunggu di mobil karena masih menjadi saksi, sedangkan Wayne masuk ke dalam. Namun, Andy menghiraukan peringatan Wayne dan tetap keluar dari mobil, menerobos masuk di rumah, tepatnya ke gudang belakang, membuka paksa gembok pintu menggunakan beton penampungan air yang sudah berhasil terlepas. Ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana Oliver memakan mayat Katie di gudang itu. Setelah Wayne berkeliling, ia tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan tentang apa yang dilaporkan Andy. Saat mau keluar, Wayne lalu notice. Ia melihat Laura berdarah cukup parah. Andy dari luar pun berteriak, memanggil Wayne untuk melihat sesuatu yang ditemukan di gudang belakang. Anehnya, Laura melarang Wayne untuk keluar, menguatkan kecurigaan Wayne tentang sesuatu hal. Laura terus membujuknya, tetapi Wayne terus berontak. Menurutnya Laura sudah gila. Di tempat itu, Wayne sangat dibuat terkejut melihat hal mengerikan itu. Setelah itu, mereka berdua lalu pergi berniat kabur. Tetapi mereka berdua akhirnya ditabrak oleh Laura menggunakan mobil, sehingga Wayne seketika meninggal dunia. Sedangkan Andy yang masih bernapas dihampiri oleh Laura yang berada di sana, menenggelamkannya ke kubangan air, sehingga Andy mati meregang nyawa di saat itu juga. Laura lalu menjemput Piper di sekolah dan secepatnya menuju pulang. Ia terus mencari kakaknya, di mana handphonenya sudah diambil oleh Laura. Laura lalu menyembunyikan kedua mayat itu. Piper yang berjalan dengan menggunakan indera pendengaran dan peraba menemukan Oliver yang terdiam di ruangan dan memegang kepalanya yang mengeluarkan darah. Saat itu Piper bertanya kepada Laura tentang rambut Oliver. Laura lalu menjawab bahwa rambut Oliver itu berwarna merah lebat dan keriting. Saat itu Piper sadar sesuatu yang berbahaya menghampirinya tentang Laura. Ia berbohong karena Oliver tidak mempunyai rambut. Dan tiba-tiba Piper kabur dan masuk ke dalam ruangan, di mana ia mengunci dirinya dari Laura yang berbahaya. Piper akhirnya menemukan Andy sudah tidak bernyawa di sana. Ia sangat bersedih atas kepergian kakaknya itu, yang menjaganya kini sudah tiada. Apalagi Piper sangat menyesal karena tidak mempercayai perkataan Andy. Laura yang berhasil membuka pintunya terus membujuk Piper agar ikut dengannya bersama, di mana semua rencana Laura sudah jelas. Ia akan membunuh Piper agar jiwa anaknya bisa masuk ke dalam tubuhnya dengan cara menenggelamkannya. Saat Laura lengah, Piper lalu kabur dengan cepat. Saat itu Laura terus menjegatnya, tetapi sialnya Piper yang buta menabrak tiang di sekitar, sehingga ia tertangkap. Laura lalu melancarkan ritual sadisnya. Ia menyeret Piper ke kolam dengan cuaca hujan yang deras. Terlihat iblis Oliver berada juga di sana dengan perut yang kekenyangan. Menyaksikan Laura melaksanakan ritual bejatnya dengan menenggelamkan Piper ke dalam kolam itu. Di mana saat setengah sadar, Piper berontak dan memanggil Laura dengan kata ibu, yang membuat Laura seketika tersadar atas apa yang dilakukannya. Piper lalu pergi dan kabur dari tempat itu, tapi sialnya Oliver tidak ingin dia pergi. Piper lalu menendang perut Oliver sehingga ia muntah dan mulai tersadar juga. Piper terus berlari sampai di jalan utama dan menemukan mobil yang lewat di jalan itu. Oliver yang setengah sadar melihat dirinya. Ia lalu memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya keluar dari gadis putih, agar iblis dalam dirinya juga ikut keluar dengan sendirinya. Piper pun melaporkan semua perbuatan Laura kepada polisi, sehingga polisi tiba dan menyelamatkan Oliver yang sudah sangat memprihatinkan. Laura yang sudah putus asa dan semuanya ia buat sejauh ini cuma sia-sia, memilih untuk menenggelamkan dirinya bersama mayat anaknya Katie di kolam itu agar ia bersama selamanya di alam baka. Dengan akhir yang menyedihkan itu, film pun tamat.
Kesimpulannya adalah film ini menceritakan di mana sosok ibu yang tidak ingin anaknya pergi dan meninggal terobsesi menghidupkannya kembali dengan cara apapun, bahkan sampai-sampai bersekutu dengan iblis, di mana ia mengorbankan orang lain hanya untuk obsesinya semata, yang pastinya berujung kesalahan besar bahkan kematian. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita film selanjutnya.